Pemirsa Hasanah, sepintas sajian pizza ini tak ada bedanya dengan pizza-pizza di tempat lain. Kuliner asal Italia yang sangat populer dan digemari masyarakat di tanah air. Karena pizza yang sangat handy, cepat, dan simple. Cukup pesan, kemudian tunggu selesai, dimakannya pun tinggal pakai tangan. Biasanya perbedaan pizza gerai satu dengan lainnya ada pada toppingnya yang bermacam-macam. Sehingga tak hanya kemasan yang berbeda, tapi rasanya juga lebih variatif. Tapi pizza yang satu ini menawarkan yang berbeda, tak hanya tampilannya yang menarik atau rasanya yang nikmat. Lebih dari itu, bisa bermanfaat bagi orang yang memakannya dan menyehatkan bahkan menjadi penyembuh. Karena proses pembuatannya menggunakan bacaan dan memperdengarkan Al-Quran. Saya ingin menerapkan bahwa semua yang ada di bumi ini bisa kita resonansi. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa garam itu dapat merekam pesan. Jika seorang dukun menggunakan garam untuk sihirnya, maka kita orang Islam menggunakan garam untuk menterapi makanan yang isinya adalah merekam ayat suci Al-Quran untuk tujuan kesembuhan, atau untuk meruqyah, atau juga untuk meningkatkan rasa tersebut. Karena Allah lah pemberi rasa yang enak. Jadi semua yang kita kayak seperti halnya bandul, jika kita kasih daya akan bergerak gitu, dan seterusnya. Gitu. Nah, jika makanan akan kita resonansi jadi makanan yang baik bagi kesehatan jantung, misalnya kita punya penyakit jantung, lalu kita ngomong, wahai sel-sel yang ada di jantungku, regenerasilah, dengan izin Allah sembuhlah seperti sedia kala. Tanpa kita sadari dan kita yakini bahwa itu akan mampu meregenerasi jantung untuk kembali sehat. Demikian dengan otak, pengen anak-anak kita cerdas, tinggal bilang, wahai sel-sel di neokorteks anakku, namanya siapa, regenerasilah, dengan izin Allah kau akan menjadi cerdas. Dan itu dilakukan setiap malam menjelang tidur. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika tidur, sel-sel itu akan memperbaiki atau meregenerasi yang rusak. Nah, itulah fungsinya ketika untuk manusia, untuk kesehatan. Gitu. Nah, kalau law of attraction itu menarik rezeki. Apa yang kita pancarkan? Bagi masyarakat umum, hal ini terdengar ganjil. Jika bacaan Al-Quran pada makanan berdampak kesehatan, masuk akal karena memang Al-Quran adalah syifa atau penyembuh. Tapi jika berdampak pada rasa sehingga lebih nikmat, itu cukup unik. Kadang-kadang kita berdoa, kenapa Anda berdoa pada Allah? Kan nggak ada, Allah nggak kelihatan. Padahal itulah kalau diteliti oleh fisika kuantum, bahwa energi itu tanpa batas. Ketika kita berpikir, ya Allah berilah aku rizki, lalu jangan kita meyakini kolbu, maka Allah bersabda dalam hadis qudsi, Allah mengikuti prasangka hambaku. Dan kita yakin, maka kalau dilihat dari sebuah materi fisika kuantum itu akan melejitkan energi langsung ke langit dan Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Allah mengikuti prasangka hambaku. Apa yang diyakini Disvanto bahwa Al-Quran itu jika dibacakan akan berpengaruh pada objeknya, kemudian diterapkan dalam bidang kuliner sebagai media agar makanan bisa bermanfaat bagi yang memakannya, baik bagi kesehatan maupun secara jiwa orang yang mengkonsumsinya. Memasak makanan menggunakan metode membacakan dan memperdengarkan Al-Quran sama saja dengan mengajak sel-sel yang berada di dalam makanan untuk berkomunikasi melalui gelombang pikiran kita. Namun ini bukanlah suatu sihir ataupun jampi-jampi. Sebab prosesnya dengan cara memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan doa saat proses memasak. Melalui 3 tahapan yaitu ta'awud, berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan juga doa penyembuh. Kemudian yang terakhir adalah quantum healing dengan meresonansi komunikasi sel-sel makanan, yaitu mentransfer pikiran dan ucapan yang kita harapkan pada makanan yang kita masak tersebut. Sehingga bisa menjadikan makanan bukan hanya sekedar enak untuk dikonsumsi, tetapi juga bermanfaat bagi yang memakannya. Proses memasukkan bacaan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya ketika saat melakukan proses pembuatan pizzanya, tetapi juga dilakukan ketika penyimpanan pizza. Melalui teknologi lampu cahaya Al-Quran yang dipasang di dalam etalase penyimpanan pizza. Ini kalau ke atas suaranya hanya berdesis, suara gelombang. Tapi kalau ke dalam etalase,
ayat kursi. Dengan menjaga bacaan Al-Quran yang selalu dipancarkan dari proses pembuatan hingga penyimpanan, membuat pizza dipenuhi dengan kalam-kalam ilahi. Inilah yang meyakinkan bahwa makanan tersebut bisa membawa kebaikan bagi yang menyantapnya. Sebab dari bagian dalam pizza hingga luarnya pun dibalut dengan ayat-ayat suci. Pizza Diva ini unik sebenarnya, karena dia kan cara bikinnya tuh nggak seperti yang lain. Yang lain kan bikin di adon biasa, dia ada Quranic healingnya gitu. Jadi ada tambahan bacaan Quran yang diyakini bisa memberi manfaat yang lebih buat yang makan gitu. Jadi ya saya ngerasa itu beda sih. Dan ini salah satu yang saya belum pernah nemu sih makanan lain yang dibacain, kecuali kita baca sendiri ya. Maksudnya ini yang dijual di komersil tapi ditambah dengan bacaan Al-Quran. Surat Al-Baqarah 102 karena dia pakai yang lampu-lampu ada Qurannya itu. Saya karena kan itu Quran jadi kayak bikin enak aja gitu. Selain menjual makanan dengan membacakan dan memperdengarkan Al-Quran dalam proses produksinya, keberkahan selalu menjadi harapan dalam bisnis ini. Maka bagi para hafiz Quran minimal 2 juz yang membeli 1 pizza akan mendapatkan gratis 1 sebagai bentuk memuliakan para hafiz Quran. Kita ketahui bahwa persaingan di dunia makanan itu sangat kejam. Ada yang menggunakan dukun, ada yang menggunakan sihir, jin, dan kita ketahui garam itu jika diisi hal negatif akan menjadi penglaris, katakan bagi orang lain. Kalau saya sebagai orang Islam, saya nggak mau pakai penglaris, saya nggak mau pakai dukun, sihir, jin, atau apapun itu. Saya cuma minta kepada Allah, wahai sel-sel makanan, jadi enak. Kedua, agar orang Islam yang makan ini terpapar Al-Quran dan mereka mau iman berhijrah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, tentu saya berharap dengan Quranik yang saya bacakan di makanan tersebut, maka orang akan menjadi sehat. Itu aja saya harapkan. Saya tidak berharap akan kaya raya dari sini, tidak berharap seperti itu. Wallahu alam.